Mengawali Nevi News edisi awal pekan, Senin 18 Januari 2021, kami beserta kru JJM TV turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat dan banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Doa tulus kami panjatkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ketabahan dan kekuatan. Ya, netizen, kita kembali ke Nevi News hari ini bersama saya Uli. Berita pertama, update terbaru evakuasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182. Di sana sudah ada rekan saya Fanya yang akan melaporkan berita selengkapnya. Silahkan Fanya. Halo netizen, saya Fanya masih berada di dermaga JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara untuk melaporkan hasil pencarian evakuasi korban Sriwijaya Air SJ182 dari hasil pencarian hari pertama sampai dengan siang ini. Telah terkumpul sebanyak 298 kantong body part para korban, 54 kantong serpihan kecil pesawat dan 51 kantong bagian besar pesawat. Sampai siang ini, tim SAR gabungan penyelam TNI Angkatan Laut masih terfokuskan dalam upaya pencarian CVR atau bisa juga disebut dengan cockpit voice recorder. Hari ini sejak pukul 06.00 di sana ada 5 KRI yang kita tempatkan untuk mendukung pelaksanaan pencarian, di mana fokus pelaksanaan dipandu oleh KRI Rigel. Kemudian hasil temuan dari pencarian tersebut telah menemukan 2 keping merupakan cover dari FDR dan CPR. Ada 2 keping ini merupakan cover daripada CPR atau cockpit voice recorder yang telah ditemukan 2 hari yang lalu. Ternyata sampai saat ini memori dari CPR ini belum ditemukan juga. Tim penyelam sudah berusaha mencari di lokasi dan sekitar area penemuan daripada CVR. Dan kesempatan sore hari ini kami serahkan kepada Basarnas untuk dilanjutkan diserahkan kepada KKP. Terima kasih. Saya Fanya melaporkan langsung dari dermaga JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selanjutnya, dalam rangka Hari Dharma Samudra, Dinas Penerangan Angkatan Laut mengadakan lomba foto dan video. Di sana sudah ada rekan saya Dina yang melaporkan langsung dari Kolin Lamil. Silahkan Dina. Halo netizen, kembali lagi bersama saya Dina. Saat ini saya sedang berada di dermaga Komando Lintas Laut Militer, di mana sekarang sedang dilaksanakan lomba foto dan video KRI Dewa Ruci dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Berikut informasi selengkapnya. Masih dalam rangkaian peringatan Hari Dharma Samudra yang dilaksanakan setiap tanggal 15 Januari, Dinas Penerangan Angkatan Laut mengadakan lomba foto dan video di KRI Dewa Ruci yang tengah sandar di dermaga Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dengan mengambil tema KRI Dewa Ruci sebagai objek karya, lomba foto dan video ini diikuti sekitar 250 peserta dari kalangan TNI, Polri, dan masyarakat umum, yang dilaksanakan dari tanggal 16 Januari sampai dengan 22 Januari 2021. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat lebih mengenal tentang KRI Dewa Ruci sebagai kapal layar latih bagi taruna Akademi Angkatan Laut, sekaligus juga sebagai kapal legendaris milik TNI Angkatan Laut yang telah melaksanakan muhibah keliling dunia. Selanjutnya kita menuju ke Sorong, di mana Panglima Komando Armada 3 menghadiri pencanaan vaksinasi COVID-19 di kota Sorong. Guna memutus mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia, pemerintah melaksanakan vaksin secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di kota Sorong, Papua Barat. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto bersama Wali Kota Sorong, Dr. Andes Labertus Jitmau, menghadiri perancangan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Remu, Kota Sorong. Pada pencanangan ini dilaksanakan vaksin tahap pertama kepada 15 personel, terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan, pelayanan publik termasuk TNI dan Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat. Menurut Pangko Armada 3, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menurunkan angka kematian dan penularan COVID-19, sehingga dapat mencapai kekebalan individu dan kelompok atau herd immunity, memperkuat sistem kesehatan, menjaga produktivitas, serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.
Masih dalam rangka Hari Dharma Samudra, Komandan Lantamal 13 Tarakan pimpin upacara tabur bunga di perairan Laut Tarakan. Dalam hal yang sama juga, Pangkalan Angkatan Laut Morotai melaksanakan upacara tabur bunga dan bakti sosial pembagian tiket sembako kepada nelayan di tengah laut. Sebagai wujud penghormatan jasa para pahlawan yang telah gugur dan mengenang pertempuran Laut Arafuru, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan dengan Komandan Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto memimpin upacara tabur bunga sebagai rangkaian memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2021 di perairan Laut Tarakan. Kegiatan tabur bunga ini menggunakan sarana kapal patroli keamanan laut Mamburungan 21347 yang merupakan salah satu unsur dari Satuan Patroli Lantamal 13 Tarakan. Sedangkan di tempat lain masih dalam peringatan Hari Dharma Samudra, Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai dengan Komandan Letko Laut Pelaut Norman Faizal juga melaksanakan upacara tabur bunga di atas kapal dengan menggunakan kapal Angkatan Laut Wayabula 31412 di perairan Pulau Morotai. Pada kesempatan tersebut, usai melaksanakan upacara tabur bunga, Lanal Morotai juga melaksanakan bakti sosial berupa pembagian 100 paket sembako kepada para nelayan yang berlangsung di tengah laut sebagai bentuk kepedulian dari TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Morotai, dalam membantu meringankan beban masyarakat. Peringatan Hari Dharma Samudra pada hakikatnya merupakan refleksi penghargaan yang tinggi kepada seluruh pahlawan Samudra Nusantara yang telah mengorbankan jiwa raga guna merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Informasi terakhir kita menuju ke Surabaya. Ketua Cabang Berdiri Sendiri Jala Sinastri STTAL memberikan pembekalan kepada calon wisudawan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Ketua Cabang Berdiri Sendiri Jala Sinastri Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Nyonya Ina Avando, memberikan pembekalan kepada seluruh istri calon wisudawan dari Prodi S2 Astro Angkatan 6 dan Prodi D3 Angkatan 13 di Auditorium Pulau Nipa Kampus STTAL Bumi Moro, Surabaya. Dalam pembekalannya, Ketua Cabang Berdiri Sendiri Jala Sinastri STTAL menyampaikan bahwa gelar yang diperoleh oleh para wisudawan pada hakikatnya merupakan amanah sekaligus kehormatan serta kepercayaan dari pemerintah dan TNI Angkatan Laut, di mana para alumni STTAL dianggap memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dengan meningkatkan etos kerja, disiplin, profesionalisme, serta semangat tinggi untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di STTAL. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Saya Uli beserta kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. Maritim Jaya Indonesia hebat. Jala Swifa Jaya Mahe justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.